Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa ahlil baiti ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Wakil Rektor bidang akademik dan pengembangan lembaga Bapak Dr. Haji Firdaus Ahmad, yang terima kasih tadi telah membuka acara ini secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Kami hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan FDIK Yayan Pontianak selaku penanggung jawab dari LPTK Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Kaprodi BPG Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa ahlil baiti ajma'in. Kesempatan hadir pada kesempatan kali ini, dan kemudian juga tentunya Wakil Rektor menyampaikan apresiasi dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada para guru dari madrasah yang berjumlah 75 orang, lembaga Bapak Dr. yang Haji Firdaus Ahmad yang 19 orang yang saat ini mengikuti acara ini secara resmi. Kemudian kegiatan pada hari ini menggunakan streaming di YouTube, dan juga kita rekan FDIK Yayan Pontianak selaku penanggung jawab dari LPTK Yayan Pontianak. Kemudian juga Bapak Ibu Ana Rosyalawati sebagai Kaprodi BPG. Kemudian juga para dosen, dan pada kesempatan kali ini guru yang madrasah dan juga guru PAI kesempatan hadir pada kesempatan kali ini, dan kemudian juga dari rumah tentunya masing-masing menggunakan streaming di YouTube, menyampaikan apresiasi dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada para guru dari madrasah yang berjumlah 75 orang, kemudian PAI yang berjumlah daripada 19 orang yang saat ini mengikuti ketua kelas. Kita minta kegiatan pada hari ini menggunakan streaming di YouTube, dan juga ada hal-hal yang ingin ditanyakan itu nanti bisa disampaikan langsung kepada kami melalui Zoom meeting. Semoga kita semua para guru pamong dan juga dosen selalu sehat. Pada kesempatan kali ini guru madrasah dan juga guru PAI yang berjumlah 119 dalam jabatan yang mengikuti dari rumah masing-masing menggunakan streaming di YouTube 2021. Maka Bapak Ibu, acara pada kesempatan kali ini semua alami semoga kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Channel YouTube. Kemudian salawat beriring Dan salam juga kita tentunya aturkan perwakilan daripada setiap kelas wasallam. Pada kesempatan ketua kali ini kelas kita minta untuk mengikutinya menggunakan Zoom, agar bisa ada hal-hal yang ingin ditanyakan itu nanti bisa disampaikan langsung kepada kami melalui Zoom. Baiklah Bapak Ibu yang berada di ruangan Semoga ini, semua kita semua para yang guru sambil pamong dan juga dosen selalu sehat, dan juga tentunya guru-guru beserta PPG dalam jabatan hari ini silahkan sambil menikmati hidangan pada tahun 2021 ini juga ke dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan dan juga masih menjadi seorang muslim yang baik, insyaallah hingga akhir hayat kita husnul khatimah dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin. Apa yang ingin saya sampaikan? Baiklah Bapak Ibu yang berada di ruangan ini, yang sambil mengikuti kegiatan pada hari ini, silahkan sambil menikmati hidangan yang kita berikan. Untuk Bapak Ibu peserta guru semuanya silahkan menikmati hidangan dari rumah masing-masing berarti. Baik, kita akan coba mulai kegiatan kita. Apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini yakni Baik Bapak Ibu sekalian, terutama para peserta PPG yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu hari ini kegiatan orientasi akademik mahasiswa PPG. Kemarin hari Sabtu kita sudah masuk, ini yang tahap 2 ya Pak, ini perubahan jadwalnya bisa dilihat yang di Zoom Bapak Pak Rahmat Basuki dan kawan-kawan, bisa terlihat Pak? Bisa Pak Holik, Pak Rahmat Basuki? Baik Bapak Ibu sekalian,
terutama pada kesempatan kali ini kita kemarin PPG sudah yang menyelesaikan kami pengayaan materi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terlebih dahulu hari ini kegiatan orientasi akademik 25 September kemarin PPG sudah selesai. Maka kemarin hari Sabtu yang kita ditetapkan sudah oleh masuk ini yang PPG tahap 2 dan ya Pak. jabatan Ini Kementerian perubahan Agama, maka kita jadwalnya hari ini memasuki bisa dilihat jadwal ini yang di 27 September sampai dengan dan kawan-kawan bisa terlihat Pak. sampai dengan nanti di 20 Oktober itu kita Bisa, masuk Pak Hodik, dalam pengembangan Pak perangkat Rahmat pembelajaran. Nah, kita akan Bisa fokus terlihat, pada oke. pengembangan perangkat Nah, pembelajaran. pada kesempatan sampai kali ini kepada kita kemarin teaching. sudah menyelesaikan Sampai pada pengayaan materi teaching di tanggal 20 selama Oktober. 30 hari. Ini fokus Itu kita berakhir ya, pada di 27 September, tanggal kemudian berakhir pada tanggal 25 September kemarin. Ini adalah sudah selesai. aktivitas yang akan Maka kita bahas pada berdasarkan kesempatan jadwal yang kali ini. ditetapkan Nah, maka oleh penting juga PPG bagi dalam guru jabatan pamong ini dan juga di dosen juga Kementerian Agama, maka kita hari ini memasuki proses ini. ini jadwal Jadi ini sebelumnya pengayaan 27 September itu sudah sampai terlaksana dengan pada tanggal 30 sampai dengan nanti 30 di 20 Oktober itu kita masuk dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Nah, kita akan fokus pada pengembangan perangkat pembelajaran sampailah kepada peer teaching. Sampai pada peer teaching di tanggal 20 hari ini berakhir pada tanggal 20 Oktober. Ini adalah aktivitas yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Saya akan Maka menyampaikan penting juga beberapa bagi hal guru pamong terkait dan juga dengan dosen juga apa itu mengetahui yang disebut, yang proses dimaksud ini. dengan Jadi sebelumnya pengayaan pengembangan modul lokakarya itu sudah perangkat terlaksana pembelajaran. pada tanggal 30 apa ya sampai tanggal 26 maksud saya 25 nanti saya sampaikan Oktober ini September tahun 2021 dimulai pada tanggal 23 Agustus kemarin. Artinya selama 30 hari ini soal jadwal. Beban SKS daripada PPG dalam jabatan itu, Kemudian saya itu akan adalah menyampaikan 32 beberapa SKS hal terkait dengan apa itu yang 32 disebut SKS yang dimaksud yang mana dengan 24 SKS itu pengembangan pengakuannya lokakarya adalah perangkat pembelajaran. dari ijazah yang S1 yang lampau. Ya, Pak. Artinya Bapak Ibu kalau SPD-nya PAI, Ya, nanti maka saya itu sampaikan, dari Pak. SPD Nanti PAI saya sampaikan itu yang setelah diakui ini itu adalah pelan-pelan, Pak, ya. 24 SKS Iya, iya, diambil, saya yaitu pelan-pelan. dari komponen profesional dan juga Jadi, pedagogiknya. yang harus kita Jadi, ketahui sisanya beban itu SKS 12 daripada SKS ditempuh saat PPG dalam jabatan PPG itu, ini. Maka Maka PPG PPG ini ini adalah adalah SKS, Bapak Ibu 32 sekalian. SKS semuanya. 32 SKS yang mana 24 SKS itu pengakuannya adalah dari ijazah yang S1 yang lampau. Ini 12 SKS di profesional. Artinya Bapak Ibu kalau SPD-nya PAI, maka itu dari SPD PAI itu yang diakui itu adalah 24 SKS diambil, yaitu dari komponen profesional dan juga pedagogiknya. Jadi sisanya itu 12 SKS ditempuh saat pelaksanaan PPG ini. Maka PPG ini adalah jumlahnya 32 SKS semuanya. Sejumlah 3 SKS. Kemudian nanti Jadi, PPL jadi itu adalah 24 SKS di ijazah yang lalu, ijazah pendidikannya yaitu 12 SKS di profesional, tapi di Gus PPG ini 12 kita SKS di tempuh pedagogik. adalah 12 Kemudian di pendalaman uji materi 5 komprehensif SKS dan juga itu UGI sudah dan juga dilalui UP kemarin. itu tidak masuk dalam Dari SKS, tanggal tapi itu 23 juga sampai sampai tanggal tanggal 25 hari Sabtu kemarin itu adalah 5 SKS. Kemudian pengembangan perangkat pembelajaran PPG ini tidak disebut mata kuliah ya Bapak Ibu, tapi mata kegiatan menurut PMA 7/45 tahun 2020 itu dia bukan mata kuliah tapi mata kegiatan. Kemudian nanti PPL itu mata kegiatan adalah 4 SKS, maka semuanya jumlahnya itu 30. Selanjutnya saya akan menyampaikan berdasarkan keputusan Tapi di Menteri Gus Agama PPG tahun ini yang kita tempuh adalah 12 SKS. 2020 nomor Uji komprehensif dan juga UGIN dan juga tentang UP pedoman itu penyelenggaraan tidak masuk PPG dalam dalam SKS, jabatan tapi pada itu juga harus lulus sebagai itu saya ambil pada persyaratan bagian untuk lulus dalam pengembangan tahapan perangkat dari pembelajaran. Nah, ini kegiatan PPG. pengembangan PPG perangkat ini tidak pembelajaran disebut itu mata kuliah ya Bapak Ibu, tapi mata kegiatan menurut PMA 745 tahun 2020 itu yang bukan mata kuliah tetapi mata kegiatan jabatan yang telah menyelesaikan istilahnya itu mata pendalaman kegiatan. materi. Artinya mahasiswa yang kemarin tidak lulus dari pendalaman materi yang 30 hari Selanjutnya itu, saya akan menyampaikan berdasarkan keputusan Menteri Agama tahun 2020 nomor 745 tentang pedoman penyelenggaraan PPG dalam jabatan pada Kementerian Agama. Itu saya ambil pada bagian pengembangan perangkat pembelajaran. yang Nah, memang ini kemarin mengundurkan diri. pengembangan perangkat itu pembelajaran tidak itu merupakan sebanyak tahapan kegiatan. pengembangan perangkat pembelajaran
Nah, tahapan ini memiliki kegiatan on the job learning yang dilakukan oleh mahasiswa PPG dalam jabatan yang telah menyelesaikan tahap pendalaman materi. Artinya, mahasiswa yang kemarin tidak lulus dari pendalaman materi yang 30 hari itu yang berjumlah 10 modul, maka tidak lagi masa pandemi pengembangan perangkat pembelajaran. Tapi alhamdulillah sepertinya yang sebagaimana kita lakukan sendiri juga ada di sini. Kayaknya lulus semua ya Bu Nili ya. Ya ini lulus kan tentunya lulus semua alhamdulillah. Jadi mereka semuanya kecuali yang memang kemarin mengundurkan diri, maka itu tidak bisa melanjutkan kegiatan. Nah, tahapan ini memiliki tiga bobot SKS. Tahap ini 2 SKS itu waktu belajarnya itu selama 12 hari. Nah, tentunya mengikuti kegiatan PPG dalam jabatan ini dilakukan pada masa kondisi. Nah, sekarang kan lagi masa pandemi. Maka tahapan didesain menggunakan daring yang sebagaimana kita lakukan sekarang. Dibimbing oleh dosen. Nah, tujuannya apa? Baru ya, ini direview perangkat pembelajarannya untuk turut bergabung pengembangan perangkat pembelajaran yang mendidik dengan pendekatan. Saya akan sampaikan teknologi jadwalnya dan informasi. Nah, ini ya secara umum, secara sederhana bahwa pengembangan perangkat pembelajaran ini nanti akan diampu oleh dosen dari mulai penyusunan analisis KIKD-nya, tujuan pembelajaran, hingga sampai pada pengembangan instrumen penilaian pembelajaran. Nah, itu akan dibimbing oleh dosen selama 12 hari. Baru nanti di review perangkat pembelajaran itu dosen pamong akan turut bergabung di situ. Ya, saya akan sampaikan jadwalnya. Sebentar Pak. Jadwalnya ini buka dulu. Sebentar ya. Ini karena ada Pak Rustam dengan Pak Rahmat nih, jadi error nih. Tak kuat dia. Error. Sebentar lagi, bentar ya Bapak Ibu sekalian. Hah? Suruh ganti. Bentar Pak. Sebentar. Saya coba buka dulu. Oke, baik ya Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah saya sampaikan tentang bobot dan juga tujuan daripada kegiatan ini. Tak kuat ya. Dan ini kemudian saya akan tampilkan jadwal. Bentar ya Bapak Ibu sekalian. Oke, baik ya Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah saya sampaikan tentang bobot dan juga tujuan daripada kegiatan ini. Dan ini kemudian saya akan tampilkan jadwal. Oke, tak masuk ya? Hah? Di situ masuk. Di sini yang tidak masuk di layar. Jadi kegiatan yang pertama itu kita mulai dengan kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran itu selama 9 hari. Selama 9 hari itu berarti mulai tanggal 27, kemudian tanggal 28, 29, 30 sampai tanggal 2. Minggu tanggal 3 itu libur. Kemudian lanjut lagi tanggal 5, tanggal 6 sampailah tanggal 4 di sini tidak masuk. Tanggal 6 ya, sampai tanggal 6, dari mulai 27 sampai tanggal 6. Kegiatan yang pertama itu selama 9 hari mulai dengan kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran itu selama. Kemudian dilanjutkan dari mulai tanggal 7 sampai berarti mulai tanggal 27. Dari tanggal 7 sampai tanggal 9 itu adalah penelitian tindakan kelas. 30 sampai tanggal 2. Tindakan kelas itu di tanggal 3 itu libur.
Kemudian lanjut tanggal lagi 9, tanggal 5, kemudian tanggal 10 sampai tanggal kemudian dari tanggal 10 sampai tanggal 6 dari mulai 27 sampai tanggal 6 dipotong hari review libur perangkat itu selama pembelajaran. 9 hari Review itu perangkat yaitu pembelajaran perangkat sampai pembelajaran peer selama teaching 9 hari. di tanggal 19 tanggal Kemudian 20 dilanjutkan dari mulai tanggal 7 sampai tanggal 9. Nah, jadi di Dari tanggal 7 sampai tanggal 9 sudah itu selesai. itu adalah penelitian tindakan kelas. Guru sudah mulai terlibat. Penelitian tindakan kelas Di itu di perangkat tanggal pembelajaran. 9. Itu dimulai dari Dari tanggal 7 sampai tanggal 9, kemudian tanggal 10-nya itu libur, kemudian dari tanggal 10 sampai tanggal 16 itu review perangkat pembelajaran. Nah, di review perangkat pembelajaran sampai peer teaching di tanggal 19, tanggal 20 tanggal itu merah libur. itu 20. Tanggal 19 itu selesai Pak Rustam. 20 saya selesai, udah cek ya. tanggal. Nah, jadi coba di cekkan lagi, tanggal maaf kalau saya keliru. 19 itu sudah selesai, barulah itu guru sudah mulai terlibat di perangkat pembelajaran. Itu dimulai dari tanggal 11 Oktober hingga sampai tanggal 19 Oktober itu guru sudah mulai terlibat di dalam, ya Pak? Yang tanggal? Ini enggak, tanggal merah itu luar tidak bisa ditampilkan ke dosen. 20 saya udah cek tanggal. Nah, coba cekkan lagi, mohon maaf kalau saya keliru. Jadi jadwalnya itu saya ulangi, Bapak Ibu sekalian. Pengembangan perangkat pembelajaran itu selama 9 hari dari tanggal 28 sampai tanggal 6. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian tindakan kelas itu selama 3 hari itu dari tanggal 7 sampai tanggal 9 itu masih dosen pengampu. Kemudian tanggal 11 sampai tanggal 15 itu udah mulai masuk review perangkat pembelajaran. Nah, tanggal 11 itu guru-guru pamong sudah mulai terlibat di dalamnya. Sehingga dimulai tanggal 11 itu, jadi jadwalnya itu saya ulangi, berdua Bapak Ibu sekalian. Pengembangan perangkat pembelajaran itu selama 9 hari dari tanggal 28 sampai tanggal 6. Kemudian dilanjutkan dengan penelitian tindakan kelas itu selama 3 hari itu dari tanggal 7 sampai tanggal 9 itu masih dosen pengampu. Kemudian tanggal 11 sampai tanggal 15 itu udah mulai masuk review perangkat pembelajaran. Nah, tanggal 11 itu guru-guru pamong sudah mulai terlibat di dalamnya. Sehingga tanggal 20 itu dimulai libur. tanggal Pokoknya 11 libur, itu yang libur itu tanggal guru 3, bersama tanggal dosen 10, nanti ada tanggal 17 berdua dan tanggal pendampingi. 20. Tanggal 19 kita sudah beres, ya Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan dengan dilanjutkan dengan uji komprehensif. Tanggal Ini kenapa kok selanjutnya bisa tampil ya? Kok tiba-tiba ini? Matiin laptop berarti. Boleh gak Pak? Saya minta tanggal 20 itu libur. Pokoknya minggunya libur. Yang libur itu tanggal 3, tanggal 10, tanggal 17 dan tanggal 20. Tanggal 19 kita sudah beres. Ya, Bapak Ibu. Kemudian dilanjutkan dengan uji komprehensif. Saya tak tahu nih kenapa kok streamnya tidak bisa tampil ya. Oke, Tiba-tiba ini. Nah, jadi gini Pak Rustam, nanti kalau seandainya memang Laptop berarti. ini keliru, kalau ada yang kekeliruan ini nanti biar Boleh gak Pak? diperbaiki. Saya minta kalender Bapak 19, 20 pun libur jadi 2 hari. Sebentar ini. Dirubah ya jadwalnya. Ya. Nah, ini pengembangan perangkat 9 hari, penelitian tindakan kelas, review, peer teaching. Ya. Ini. Oke, Jadwal nah. untuk para dosen. Nah, jadi gini Pak Rustam, nanti Dosen kalau dan juga seandainya para guru dan memang mahasiswa juga patut mengetahui jadwal ini, proses-proses tahapan-tahapan kegiatan. Nah, kemudian ini yang ingin saya sampaikan, yang mungkin banyak dari kita belum belum terlalu ngeh gitu loh. Apa sih bedanya nanti keterlibatan guru perangkat pembelajaran dan guru ngomong PPL. Nah, ini pengembangan perangkat 9 hari, penelitian tindakan kelas, review. Karena saya bilang tadi bahwa guru itu mulai terlibat di peer teaching. Ini.
jadwal untuk Nanti para ini yang dosen. akan kita rencanakan seperti ini. Ini Para untuk dosen dan juga para madrasah guru dan madrasah. mahasiswa juga Ini untuk dosen patut perangkat mengetahui pembelajaran jadwal madrasah. ini, proses-proses tahapan-tahapan kegiatan. Dosen Nah, perangkat kemudian pembelajaran ini yang ingin madrasah saya itu sampaikan yang nantinya mungkin diampu banyak dari oleh kita Ibu Dr. Dianawati belum Magil di belum terlalu apa ngeh namanya gitu. kelas akidah. Apa sih bedanya akhlak, nanti keterlibatan Kemudian kemudian perangkat pembelajaran dan Dr. guru Dr. kamu Handes PPL Haji seperti itu. Muhammad, Ini kemudian makanya Dr. Handes dan juga Rahmatullah termasuk Magil, dosen-dosen juga harus kemudian memahami Dr. Handes karena saya bilang tadi bahwa guru Hadi itu mulai MPD, terlibat di mohon maaf, teaching. Bah. Nah, hajinya lupa. Nanti ini yang akan direncanakan seperti ini. Ini untuk PAI, ini madrasah ya, madrasah. Nah, ini untuk dosen perangkat pembelajaran madrasah. Apa namanya? Dosen-dosen ini Dosen perangkat pembelajaran madrasah itu nantinya terlibat dari awal hingga sampai diampu oleh Ibu Dr. Dianawati Magil di 3 hari. apa namanya Ini kelas juga akidah. tadi jadwalnya belum akhlak. saya masukkan karena memang kita Kemudian fokus pembelajaran. Nah, Dr. Handes Haji Ibu Masih Haja Muhammad, Indasa, kemudian Dr. Bapak Handes Rahmatullah Muhammad MPD, MPDI, kemudian Dr. Dul Hadi Handes MPD, Dul Hadi MPD. Ini beda Mohon maaf ya. ya. Hajinya lupa ditulis. Beda. Jadi jangan salah di sini. Kemudian Nah, ini. Bapak Abdul Nah, Majid ini di akidah akhlak. Nah, apa namanya? kenapa Dosen-dosen di ini yang saat ini SKI di tidak perangkat ada? pembelajaran madrasah Karena itu ada memang 4 di angkatan kelas. dua Ini itu terlibat SKI dari satu awal hingga sampai uji Hanya komprehensif. satu orang, jadi kita masukkan ke Uji dalam komprehensif kelas 3 hari. Ada Tapi uji komprehensif tadi jadwalnya belum saya masukkan karena memang kita fokus ke perangkat pembelajaran. Nah, sedangkan Ibu Hajah Indasa, karena memang hanya Bapak SKI Muhammad satu orang. Sokeh Nah, bagaimana MPDI, caranya Bapak Ibu Dul Hadi MPD, ini Dul, bukan Dul, terutama ini beda O dengan O ya. guru perangkat pembelajaran di fikih. Saya tidak tahu Beda. apakah masuk Jadi jangan salah di sini. antara itu ada satu Kemudian orang Bapak SKI, Abdul bagaimana Majid manajemennya, di akidah akhlak. yang berbeda, Nah, karena dia memang kenapa berbeda di adalah yang guru saat atau ini SKI SKI tidak ada? hanya satu kelas. Karena hanya dia memang di angkatan hanya 2 ini yang SKI-nya bersangkutan satu sendiri. orang. Nah, seperti itu. Jadi kita Hanya satu masukkan orang, ke jadi grup. kita masukkan ke dalam kelas Nah, fikih. kemudian Ada fikih ini A, hanya ada informasi fikih B. awal Jadi dulu. Pak Muhammad Sokeh itu Kemudian fikih nanti A, rencananya di kemudian Pak Dul PPL-nya, nah ini Hadinya PPL. fikih B. PPL Nah, madrasahnya itu karena guru memang hanya pamongnya itu SKI satu Wana orang. Nanti Rusnawati bagaimana caranya Bapak berdampingan, Ibu ini perlu bersama ya, dipahami, bersama. terutama Dengan apa Bapak guru perangkat pembelajaran di fikih. PPL. Saya tidak tahu nih 30 apakah hari masuk ke nanti. fikih A, apakah fikih B, antara itu Kemudian ada satu Dr. orang Harian SKI. Sahri, Bagaimana itu nanti mentreatmentnya, bersama Ibu Aminah perlakuannya di kelas berbeda fikih. karena dia memang Fikih A, benar-benar adalah kemudian guru Dr. mapel Sahrani SKI. Tidak mungkin kan hanya satu bersama kelas, Ibu hanya dia Christina Yunus hanya yang MPD. bersangkutan sendiri. B ini Nah, setelah seperti itu. Jadi kita berarti masukkan mulai ke grup. masuk ini yang PPL. Nah, kemudian ini hanya informasi awal dulu. Selesai 20. Kemudian nanti rencananya di PPL-nya, nah ini PPL, PPL madrasahnya, 25 ya, nanti 25 tadi. guru pamongnya itu Bu Ana mulai Rusnawati PPL, kemudian berdampingan, SPDI artinya bersama ya, bersama Bapak berdampingan Solihin dengan Bapak ini di Muhammad. kelas Nah, itu Quran di hadis. PPL, PPL Ini 30 PPL-nya. hari Nah, nanti. ini Kemudian makanya kemarin itu kan Dr. sempat Harian bingung ini, Sah saya MSI PPL itu nanti bersama Ibu ini Aminah sebenarnya di kelas fikih pembagian yang A, kemudian Dr. Sahrani yang tadi bersama itu Ibu separuhnya Christina itu Yunus di dalam MPD di fikih B. Ini setelah berarti perangkat mulai pembelajaran masuk review saja, ini di yang bagian PPL review ini selama 8 hari, tanggal kemudian yang selesai sudah terlibat di 20 dalam review itu mengampuni 21, review kemudian 22, tidak akan 23, mengikuti di mata 25 ya, 25 tadi. 25 Tapi mungkin mulai perbedaan PPL, di kemudian PAI memang Ustadz hanya Bukhari, beberapa SPD dosen MPD bersama yang Bapak seharusnya Solihin memang harus ini di double-double kelas karena Quran memang hadis. kita Ini PPL-nya. Nah, ini pada dosen makanya kamu. kemarin itu kan sempat bingung ini saya PPL. Nah, kemudian ini yang PAI. Nah, ini sebenarnya Ini PAI dosen pengampu perangkat pembelajaran yang PAI. ketahui. Yang PAI itu terlibat kelas di dalam A Dr. Handes Haji Rustam MPD. apa namanya perangkat pembelajaran di review saja di bagian review selama 8 hari. Kemudian yang sudah MPD di terlibat kelas di dalam B, review kemudian itu mengampu Ibu di Helva review, Suraya kemudian tidak di akan kelas mengikuti C, di mata Bu Ana kegiatan di kelas ini D, lagi. Bu Yus Tapi mungkin di perbedaan kelas di D, PAI Dr. karena PAI Yaman memang di karena kelas kita F, beberapa dosen yang Mansur MPD di harusnya kelas B, memang harus dan double-double Ibu Nelly karena memang MSI kita di kelas A. ketersediaan Nah, daripada sedangkan dosen nanti pamongnya. ini terlibat dari awal ya, dari Nah, awal kemudian mulai ini yang besok PAI. hingga sampai Ini PAI dosen pengampu perangkat pembelajaran yang PAI. Yang PAI itu kelas A sedangkan di review perangkat pembelajarannya itu nanti dimulai tanggal 11 sampai tanggal 19 itu mulai terlibat nanti masuk mereview hasil RPP daripada mahasiswa itu di kelas D, Bu Yusdiana di Herawati, Dr. Yapan di kelas F, Dr. Handes Mansur MPD di kelas G, dan Ibu Nelly MSI di kelas H. Nah, sedangkan nanti ini terlibat dari awal ya, dari awal mulai besok hingga sampailah tanggal Oktober baru masuk. Nah, ini uji yang komprehensif komprehensif nanti. Nanti tentunya Nah, sedangkan yang di harus review perangkat pembelajarannya disampaikan itu dulu nanti ini hanya dimulai sekedar tanggal pengantar. 11 Nanti sampai saya akan tanggal masuk 19 kepada itu substansi pembelajaran mulai daripada terlibat nanti masuk mereview pembelajarannya hasil sudah RPP informasi awal. daripada mahasiswa Kemudian itu, ya ini barulah masuk ke Ibu PPL-nya.
Sri Herawati, PPL-nya itu kemudian nanti Ibu Mihernawati, guru pamongnya Dr. Dr. Haja Fauzia, Muson, dosennya, kemudian Anwar, guru pamongnya bersama Pak Sahiri dan Ibu kemudian Siti Thayyibah. Bapak Nah, ini udah mulai masuk nanti di tanggal 11 AR, Oktober. SAJ, SPD, MSI, Mulai MPD, Oktober baru masuk. Nah, ini yang perlu kami tekankan nanti tentunya yang harus disampaikan dulu ini hanya sekedar pengantar. Nanti saya akan masuk kepada substansi pembelajaran daripada Dr. Muhammad Yusuf pengembangan perangkat pembelajaran. Ini hanya sekedar informasi awal. Kemudian barulah masuk ke PPL-nya. Nah, PPL-nya itu nanti guru pamongnya Dr. Haja Fauzia, dosennya, kemudian nanti guru pamongnya bersama Ibu Mihernawati dan kemudian Bapak Eka Hayatun Nupus di kelas AR, SAG. Nah, jadi ini hanya gambaran Bapak Ibu terkait dengan aktivitas. Kemudian guru pamongnya itu nanti kita bersama lewati Ibu Siti soal Thayyibah nanti bagaimana membedakan nanti aktivitas perangkat pembelajaran dan PPL. Nah, PPL ini juga sebenarnya masuk dalam Dr. Muhammad Yusuf komponen Hidayat lokakarya perangkat pembelajaran, tetapi dalam bentuk Bapak aktivitas Sulaiman yang berbeda. Hartono, Pembagiannya Pak Suryanto nanti bersama, tapi dia beririsan nanti. Itu ini kenapa pentingnya kita menghadirkan dosen yang bersama Ibu Mihernawati dan Bapak Rahnang mengampu lokakarya perangkat pembelajaran dan juga PPL. Maka nah, jadi ini hanya gambaran Bapak Ibu terkait dengan dua kita akan juga akan mendapatkan yang akan kita lewati soal nanti bagaimana membedakan nanti aktivitas perangkat pembelajaran dan PPL. Nah, PPL ini juga sebenarnya masuk dalam komponen lokakarya perangkat pembelajaran, tetapi dalam itu kalau terkait teknis apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu bagiannya sekalian berbeda, terutama dosen, tapi dia beririsan nanti. Itu ini kenapa penting kita menghadirkan zuhur karena dosen ada yang hal-hal mampu dan harus guru kita pamong yang secara detail mengampu lokakarya perangkat pembelajaran dan juga PPL. Maka ini kan tadi sebagaimana disampaikan nanti di jam 2 kita akan juga akan mendapatkan penyampaian materi juga dari Pak Anies dari mulai pagi sampai jam di jam 2 nanti kita itu adalah orientasi untuk bagaimana mahasiswa memahami pertama mengenal dosennya di jam 2 pamongnya hingga sampai kepada proses pembelajaran yang itu kalau terkait teknis apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu sekalian, saya akan bersama dosen pembimbing, dosen pengampu dan juga guru pamong itu kita akan bahas setelah zuhur karena ada hal-hal yang harus kita sampaikan secara detail di situ. Tetapi ini khusus secara umum saja dan penting bagi informasi ini diketahui oleh mahasiswa karena fokus kita pada waktu yang langsung masuk kepada aktivitas LMS ya zuhur nanti kita itu adalah orientasi untuk bagaimana mahasiswa memahami hari itu pengembangan perangkat guru pamongnya dulu hingga sampai kepada proses pembelajaran yang akan mahasiswa PPG nanti ikuti. Diskusi membuat Nah, saya akan masuk langsung ke dalam aktivitas pendapat dan menilai di LMS. Nah, kalau guru-guru dan dosen dan menilai peer teaching, menilai ujian dosen dan guru saya rasa tidak sudah memahami apa pengembangan perangkat pembelajaran ini guru pamong hanya sebelumnya sampai sudah kepada membuat mengikuti penilaian dan membuat jadwal penilaian peer teaching. Saya langsung masuk kepada aktivitas LMS 19 tadi di tanggal besok hari. Nah, seperti itu. Esok hari itu pengembangan perangkat pembelajaran. Kemudian itu aktivitasnya yang pertama adalah meresum. Nanti tetap saja nanti bagi dan guru itu menilai tentunya itu kita akan diskusi bahas membuat soal instruksi, bagaimana sistematika berpendapat dan menilai diskusi, tugas membuat instruksi dan mengerjakan dan menilai, membuat jadwal dan menilai peer teaching, menilai ujian komprehensif dan proposal PTK. Tetapi di pengembangan perangkat pembelajaran dari guru pamong hanya sampai kepada membuat penilaian dan membuat jadwal penilaian. Kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan proses pembelajaran yang akan diikuti oleh mahasiswa atau Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian sama sebenarnya jadwalnya. Nah, ini nanti tetap saja nanti bagi guru itu kita akan bahas nanti kalau soal bagaimana sistematika kerja guru. Yaitu yang pertama kita langsung masuk kepada aktivitas setiap modul. Kemudian membaca kontrak dosen dan belajar atau kontrak perkuliahan itu yang akan dibuat oleh dosen. Mahasiswa sekalian, mahasiswa PPG yang sedang mengikuti dari perkuliahan kediaman masing-masing. Kemudian membaca modul pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan proses pembelajaran yang akan diikuti oleh mahasiswa atau Bapak Ibu yang dilaksanakan di dalamnya. Pertama itu sama sebenarnya jadwalnya. Kemudian nanti dosen tentunya memberikan batas waktu akhir dalam mengerjakan resum atau mengerjakan
yaitu yang pertama tentu ada mengerjakan pembelajaran setiap modul, kemudian nanti akan diadakan chatting atau diskusi kontrak belajar atau kontrak perkuliahan itu yang akan dibuat oleh dosen. Dosen masing-masing akan membuat kontrak perkuliahan, kemudian membaca modul perangkat di KB1. Ya tentunya ini aktivitasnya ini adalah tentatif lah ya, tentatif kondisional. Intinya aktivitas yang dilaksanakan di dalamnya hari itu pertama kira-kira besok isinya itu seperti sudah mulai menganalisis. Kemudian nanti dosen tentunya memberikan batas waktu akhir dalam mengerjakan resum atau mengerjakan atau mengunggah aktivitas-aktivitas pembelajaran. Kemudian nanti akan diadakan chatting atau diskusi menggunakan video conference. Nah itu di KB1 untuk kegiatan pembelajaran satu ini di hari pertama. Kemudian di aktivitas ini juga di hari yang sama akan melaksanakan tugas menganalisis SKL, KI, KD menggunakan taksonomi dan membuat program tahunan. Nanti ada beberapa dosen kan yang baru. Nah ini di hari pertama besok itu sudah mulai menganalisis standar kompetensi lulusan atau KI, KD juga hinggalah sampai nanti membuat tujuan pembelajaran. Tetapi ini Bapak mahasiswa sekalian, maka nanti dosen-dosen saya berharap untuk mengadakan video conference di hari pertama bisa untuk jadi memberikan penjelasan bagaimana harus, tetapi tidak mesti sampai jam melakukan 10. analisis berharap itu tergantung dengan bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh dosen. Ini yang saya tampilkan hanya adalah panduan yang bisa menjadi acuan untuk nanti ada beberapa dosen kan yang baru nantinya lokakarya, maka dalam memberikan bimbingan terhadap mahasiswa. Tetapi ini tidak mesti seperti ini. Yang jelas satu hari ini kegiatan yang ada di dalam ini harus selesai sampai kepada mahasiswa sekalian SKL, KI, KD dan lain sebagainya kegiatan selesai di hari itu, bahwa jadwal ini bisa jadi lebih cepat dalam satu hari itu, tetapi tidak mesti sampai jam 10. Tapi kami berharap itu tergantung dengan bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh dosen. Seperti itu, tidak mesti mengikuti jadwal yang kami saya tampilkan hanya adalah panduan yang bisa menjadi acuan kegiatan pembelajaran bagi dosen dan guru nantinya dalam memberikan bimbingan terhadap mahasiswa. Tetapi ini tidak mesti seperti ini. Yang jelas satu hari ini kegiatan yang ada di dalam ini harus selesai sampailah kepada menganalisis SKL, KI, KD dan lain sebagainya. Ini kami selesai di hari itu. Kami sarankan selesainya misalnya sore sudah selesai, atau selesainya jam 12 pada kesempatan misalnya kan dari subuh sudah mulai kuliah. Dari pengembangan perangkat ini bisa saja seperti itu, tidak mesti mengikuti jadwal ini. Nanti untuk uji komple dan juga PPL. Kemudian di hari kedua itu di perangkat pembelajaran masuk kepada aktivitas yang bernama yang KB2 kegiatan belajar 2 itu membuat pengembangan materi ajar dan model ataupun metode pembelajaran. Seadanya ada. Nah, ini kami disarankan, ya Bapak Ibu. Kenapa guru PPL juga dan dosen yang akan membimbing PPL itu hadir pada kesempatan kali ini agar tidak terlalu nantinya dari pengembangan perangkat pembelajaran ini juga berkesinambungan dengan nanti yang kedua dan juga PPL-nya juga fokus. Jangan sampai nanti dosen awal perangkat pembelajaran di perangkat pembelajaran membuat materinya syukur-syukur nanti ini bisa dipakai untuk UKIN. Nanti di PPL itu berbeda lagi. Maksud saya meskipun beda pembelajaran ada koreksi dari, jadi jangan sampai nanti seadanya ada pun koreksi, tetapi tidak ke wilayah yang lebih substansi, misalnya materi dan lain sebagainya. Karena apa? Ini agar pertama mahasiswa agar tidak terlalu tidak terlalu repot untuk membuat berkali-kali dengan materi yang berbeda, itu yang bersama. Yang kedua ini artinya juga fokus dalam dari awal perangkat pembelajaran sampailah kepada PPL. Syukur-syukur nanti ini bisa dipakai untuk UKIN dan syukur-syukur juga dipakai untuk UKIN, meskipun nanti UKIN itu pembelajaran real ya Pak ya. Siap. Jadi jangan sampai nanti mahasiswa juga demikian lokasi perangkat pembelajaran udah buat materi A misalnya, kemudian dari materi PPL itu dirubah oleh dosen pembimbing. Bahkan kalau bisa mahasiswa itu coba ini maksud saya adalah kalau bisa itu tidak terjadi kecuali memang ada yang terlewatkan oleh dosen dari lokakarya yang ingin dekorasi oleh guru pamong nanti di PPL. PP-nya itu mungkin bisa saja terjadi, tetapi maksud saya adalah ketika mau PRTJ adanya Bapak Ibu bersama di sini, nanti adanya sinkronisasi dan kesepahaman pemahaman bersama, maka nanti akan kita bahas di lebih-lebih di pelaksanaan. Nah ini ya. Nah nanti mahasiswa juga demikian diharapkan pilihlah misalnya materi-materi terbaik.
mendapatkan izin ya. Bahkan kalau bisa mahasiswa itu coba mempertimbangkan agar bisa sekali jalan mempertimbangkan pelaksanaan kurikulum yang berjalan di sekolah masing-masing sekarang. Sehingga materinya itu tidak mengganggu jadwal kurikulum yang ada. Nah, ini pembuatan RPP-nya. Pasti guru-guru ketika nanti mau menggunakan bagaimana nanti ketika mau peer teaching, kemudian mau PPL, kemudian mau UKIN itu tidak mengganggu sama sekali jadwal daripada pelaksanaan kurikulum di sekolah, sehingga ngajarnya dapat. Ya kan, walaupun mungkin guru-guru ini di sekolah para mahasiswa ini mendapatkan izin ya, izin itu tidak mengajar, oke mungkin, tetapi paling tidak mereka bisa menyesuaikan kurikulum yang berjalan, sehingga tidak ketika mau praktek nanti pembelajaran itu tidak mengganggu kurikulum yang ada. Nah, ini mendapatkan izin dari pasti guru-guru paham lah bagaimana nanti materi minggu ini apa, minggu depan apa. Oh, kayaknya saya akan praktek di peer teaching ini di tanggal segini. Maksud saya ya kan, maka saya harus menyiapkan materi yang untuk di tanggal itu nanti. Guru-gurunya itu jadi mahasiswa sekalian, saya berharap itu dilakukan adalah mempertimbangkan pelaksanaan kurikulum yang berjalan, jangan jalan kan kalau seandainya itu terjadi membuat sesuatu yang tapi mudah-mudahan, tapi rata-rata sih sekolah mengizinkan untuk libur dulu. Bahkan saya mendengar ada beberapa mahasiswa itu tidak mendapatkan izin dari di hari ketiga ini selama 9 hari ya, nanti dia akan mengajar dulu di sekolah yang seharusnya. Ini itu tahapan lah Bu ya, tahapan dari mulai sampai penyusunan KIKD maksud saya menganalisis saya KIKD itu terjadi, ada kemudian sampailah kepada menentukan metode, yang ketiga menentukan media nih ya, ketika mereka KB2-nya itu menentukan media pembelajaran, nanti di hari keempat itu mulai jalan kan kalau seandainya melaksanakan tugas. Tapi mudah-mudahan, tapi rata-rata sih sekolah mengizinkan untuk libur dulu, ada evaluasi, fokus ke pelaksanaan PPG. Kemudian juga di hari ketiga ini selama 9 hari ya, jadi ya akan melaksanakan tugas membuat media. Jadi itu tahapan lah Bu ya, tahapan dari mulai sampai penyusunan KIKD, yang di hari ke-6 KIKD, kemudian sampailah RPP-nya itu sudah utuh, metode, yang ketiga hari ke-6 itu udah utuh media nih ya. Di hari pertama sampai hari ke-2 itu menentukan media pembelajaran, komponen daripada perangkat pembelajaran. Di hari ke-6 itu sudah menjadi barang yang utuh. Melaksanakan tugas evaluasi pembelajaran, menentukan sikap dan keterampilan, harus alat evaluasi, instrumen evaluasi seperti itu. Jadi di hari ke-6 itu RPP utuhnya ada, itu RPP pada bagian penilaian di hari ke-5. Nah, ini akan dibimbing kemudian oleh selanjutnya ini dari lokal karya. Dan kemudian di hari ke-6 ya ini itu membuat RPP-nya itu sudah utuh. Di hari ke-6 itu sudah memberikan di hari pertama sampai hari ke-5 RPP bagian tahapan komponen daripada perangkat pembelajaran. Di hari ke-6 itu sudah menjadi barang yang diarah. Nah, ini mahasiswa sekalian, saya berharap ini harus diperhatikan, jangan sampai ketinggalan. Kalau kemarin jadi di hari ke-6 itu RPP utuhnya ada, itu RPP pada bagian 113 dan juga yang satu halaman ya. Kemudian selanjutnya ini di hari ke-6 bentar ya. Terus di hari ke-7 itu ternyata kita menggunakan yang RPP dari 2013, membuat atau memberikan, kalau bisa juga tugas berupa membuat mahasiswa selain RPP yang bersifat. Jadi di hari pertama sampai hari ke-5 tadi itu sudah diarahkan bagaimana untuk membuat 3 RPP. Harus ini ya, harus di kalau kemarin itu tidak keliru Ibu Ana ya, apa RPP dan ke-13 dan juga yang satu halaman ada di bagian terutama di media dan juga bagaimana penyusunan instrumen dan lain sebagainya itu. Kemudian di ternyata kita menggunakan yang RPP 2013, tapi itu kalau bisa juga Bapak Ibu sekalian arahkan mahasiswa selain RPP yang bersifat luring untuk pembelajaran luring dan juga RPP yang mungkin itu untuk pembelajaran daring seperti itu ya Bapak. Nah, itu harus ini ya, kemudian dibimbing juga untuk membuat RPP adalah membuat media pembelajaran berupa video di bagian terutama di media dan video juga itu ada 2 ya mahasiswa sekalian, Bapak Ibu sekalian, itu ada 2. Pertama kemudian di KB4 itu membuat RPP, jadi di hari ke-6, ke-7 dan ke-8 itu adalah RPP harus ada. Saya berharap bisa di hari ke-6 RPP 1, di hari ke-2 RPP 2. Nanti silahkan ditanyakan, nanti kan ada perwakilan kelas ada di dalam Zoom. Tolong kalau tidak paham ditanyakan itu ya Bapak. Yang pertama di hari ke-9 kemudian di hari ke-9 adalah
membuat yang media pembelajaran berupa video. Dia sedang praktik mengajar. Video itu ada dua ya. Pertama adalah sumber belajar video ketika dia mau mengajar. Itu ada dua. Pertama adalah mau mengajar video daring, maka dia perlu media. pembelajaran sebagai sumber belajar, dan juga video praktik pembelajaran. Nah, sampai di sini saya berharap bisa yang menjelaskan materi ajar yang ingin disampaikan. Nanti silahkan ditanyakan. Nanti kan ada perwakilan kelas ada di dalam Zoom. Ketika dia mempraktikkan video ini atau yang pertama di hari ke-9 ini membuat video pembelajaran untuk sumber belajar. Untuk mengatasi kemarin yang kedua adalah video pembelajaran dia sedang ada orang mengajar. Itu bedanya. Video pertama adalah sumber belajar video ketika dia mau mengajar daring. Maka insya Allah guru-guru mau mengajar daring nih, maka dia perlu media atau mengajar luring sekali, maka perlu media berupa video. Nah itu medianya, ini adalah media untuk melaksanakan yang menjelaskan materi ajar yang ingin disampaikan. Pembelajaran itu. Nah kalau yang video satunya adalah ketika dia mempraktikkan video ini atau mempraktikkan pembelajarannya. Kita akan berikan pelajaran. Jadi ada dua video yang dibuat di hari ke-9 pembelajaran. Nah jadi mengatasi kemarin tadi hari ke-9 Pak Warek menyampaikan ada orang buat video miring-miring, terbalik-balik apa segala macam kan posisinya. Maka insya Allah kalau di hari sumber belajar ini kan libur untuk mahasiswa dari itu kan dari Senin sampai Sabtu minggunya libur, insya Allah kita akan melaksanakan pelatihan dan juga pembuatan video pembelajaran itu di hari minggu depan, tapi itu khusus guru-guru nanti menggunakan daring sekolah apa kita akan melaksanakan itu. Apakah itu nanti mahasiswa kita akan beri. Saya rasa sudah banyak sekarang yang sudah bagaimana membuat video pembelajaran. Nah jadi sekali lagi saya tegaskan di hari ke-9 itu praktik mengajar adalah membuat di daerah video dua pertama video yang sebagai sumber belajar yang kalau video sumber belajar ini bisa lainnya diambil mengadopsi dari video-video yang ada kemudian dia edit sumber-sumber yang ada itu dan juga 10 sampai 15 menit lah. Kalau yang video praktek mengajar maka ketika dia praktek mengajar di sekolah sampai 15 daring apakah itu menggunakan luring. Saya rasa sudah banyak sekarang yang sudah luring ya, walaupun waktunya itu pendahuluan 1 minggu 2 sampai 3 kali maksimum biasanya itu harus ada. Maka proporsional. Kalau memang terpaksa di daerahnya masih menggunakan luring ya, pendahuluan maka tetap menggunakan misalnya media Zoom ataupun media Google Meet atau media lainnya yang memungkinkan tetap pelaksanaan. Maksud saya adalah misalnya pendahuluan dan juga kemudian diedit rupa. Nah waktunya itu ya sekitar 10 sampai 15 menit lah, tidak lama. Salamnya dan sebagainya itu video praktik mengajarnya ya, maksud saya itu 10 sampai 15 menit. Isinya adalah berupa kegiatan inti. Jadi misalnya saya pendahuluan, inti dan penutup perlu dipahami itu harus ada. Maka proporsional, jangan sampai misalnya bisa 10 sampai 15 menit. Pendahuluannya kita itu akan 7 menit, intinya hanya 2 menit. Kemudian penutupnya yang mengampung 3 menit gitu kan. Nah itu kan tidak proporsional. Maksud saya adalah misalnya pendahuluan nanti itu videonya itu bisa menggunakan Google Drive yang diupload di dalam sistem LMS. Nanti kita akan tunjukkan oleh Bu Isti, nanti akan tunjukkan atau nanti menggunakan channel YouTube. Jadi tinggal diberikan ke kita adalah linknya. Itu juga lebih sedikit. Silahkan mau di setting pribadi atau mau di videonya itu privat atau sekalian perlu dipahami, perlu didengarkan bahwa saran saya nanti bisa 10 sampai 15 menit. Tapi nanti kita akan berkomunikasi dengan. Nah, setelah yang 9 hari masuk kepada penelitian tindakan kelas selama 3 hari. Nah, nanti itu videonya itu bisa menggunakan Google Drive yang diupload di dalam sistem LMS. Nanti kita akan tunjukkan oleh Bu Isti, nanti akan tunjukkan atau nanti menggunakan channel YouTube. Jadi tinggal diberikan ke kita adalah linknya. Artinya RPP silahkan mau disetting pribadi atau mau disetting privat ataupun publik. Silahkan itu tergantung dari channel YouTube masing-masing. Instrumen PTK. Tapi saran saya tidak apa-apa lah. Silahkan publik. Silahkan Bapak Ibu mahasiswa sekalian 9 hari. Nah setelah yang 9 hari masuk kepada penelitian tindakan kelas selama 3 hari. Nah ini juga harus disampaikan. Ada pertanyaan yang akan dipraktekkan, apakah boleh PTK itu menggunakan RPP yang adalah tadi dibuat? Salah satu instrumen yang RPP yang dibuat sebelumnya yang selama 9 hari tadi sekaligus sebagai sampai hari ke-9 instrumen PTK itu boleh menggunakan bisa seperti itu. Jadi silahkan. Jadi ketika silahkan Bapak Ibu mahasiswa sekalian
menggunakan artinya sekali jalan. Nah, jadi RPP ini sekaligus kalau ada mengatasi problem pembelajaran yang sedang dihadapi. Malah itu lebih baik maksud saya. Jadi nah PTK ini, tapi itu nanti pertimbangan oleh PTK yang akan dipraktekkan yang proposal PTK yang akan diajukan kepada dosennya pembuatan RPP kalau harus berulang-ulang. Salah satu instrumen yang digunakan menggunakan RPP yang sudah dibuat selama 9 hari dari mulai hari pertama sampai hari ke-9 tadi. Dari awal boleh digunakan seperti itu. Jadi sekali jalan. Jadi ketika nanti mau PTK tidak membuat RPP lagi. PTK berapa hari? 3 hari. Nah, jadi pertama tentu dosen-dosen kalau ada mahasiswa yang seperti itu yang langsung proposal itu PTK dan malah itu lebih baik menilai resume tetap selalu itu nanti pertimbangan oleh dosen sendiri ya, mempertimbangkan apa namanya tingkat di hari ketiga bagaimana rumitnya pembuatan RPP ya, kalau harus berulang-ulang itu adalah tapi itu memberikan review diserahkan kepada dosen yang bersangkutan. Tetapi saran saya hari kedua tetap menggarapnya RPP itu dari awal sudah diarahkan untuk di hari ketiga adalah melakukan review dan menilai resume. PTK berapa hari? 3 hari. Pertama tentu memfasilitasi diskusi. Selanjutnya setelah memberikan arahan terkait proposal PTK dan instrumennya, menilai resume. Resume tetap selalu ada. Selanjutnya di hari kedua juga demikian. Nah, saya juga sampaikan kepada dosen dan guru di hari ketiga ya, di hari ketiga dari ini adalah membuat memberikan review oleh 2 orang, pertama guru pamong dan juga dosen. Hari kedua tetap menggabungkan dengan hari pertama, kedua jadi masing-masing guru di hari ketiga adalah melakukan review dan menilai resume 2 orang. Ini udah di hari berarti 8 hari. Maka selanjutnya setelah selesai PTK 12 hari ini barulah kita masuk ke namanya yang namanya review perangkat pembelajaran. Nah, ini satu SKS. Nah, saya juga sampaikan kepada dosen dan guru yang berada di ruangan ini sekarang bahwa karena itu diampu oleh 2 orang, pertama guru pamong dan juga dosen, maka di satu SKS ini dibagi 2. Jadi masing-masing guru dan juga dosen itu ada 0,5 SKS karena 2 orang. Nanti kan ada untuk PPL ya. Itu 8 hari. Maka di hari ini di perangkat pembelajaran ini melakukan diskusi. Nah, nanti guru pembimbing insya Allah sudah dosen pembimbing maksud saya, Bapak Ibu sekalian, dan guru pamong saling bahwa perangkat pembelajaran diskusi di dalam kelulusan mahasiswa untuk ke tahap selanjutnya PPL. Kalau tidak ataupun Google Meet yang ada di dalam akun LMS. Akun LMS-nya kan nanti kan udah ada masing-masing, kecuali mungkin Pak Rodi PPL Hartono kayaknya ya yang belum sama tadi belum mau ikut ada tapi Pak Rodi kayaknya tidak di perangkat sih nanti kan ada untuk PPL ya. Kalau lulus belum Pak Rodi dengan Pak Untung kayaknya belum menggunakan memiliki akun, nanti kita akan berikan itu silakan akun bimbing mungkin saya yang lainnya sih insya Allah bagaimana Bapak Ibu guru dan juga dosen. Nah, Bapak Ibu sekalian perlu dipahami bahwa perangkat pembelajaran ini menentukan kelulusan mahasiswa untuk ke tahap selanjutnya PPL. Kalau tidak lulus perangkat 70 masih review ini tidak lulus yang dilakukan review oleh guru. Nah, itu mereka tidak bisa ikut PPL. Makanya kan nanti sama tadi mau ikut perangkat pembelajaran itu harus lulus. Maka mahasiswa sekalian tolong serius kalau lulus baru bisa ikut ini ya. Sekarang dipahami, jangan sampai ada yang ketinggalan. Saya sudah menyerahkan dari awal kepada mahasiswa saya persakit dan percaya kalau merasa di wilayahnya itu sinyalnya kurang baik, maka saya sarankan lebih tempat yang sinyalnya baik dulu. Jadi selama pelaksanaan PPG semua. Nah, batas minimumnya kita tetap dalam beberapa proses, misalnya UKIN kemarin di tahap 1 banyak sekali itu yang tidak ini, perangkat juga demikian ya, makanya banyak yang tidak mengupload ya kan beberapa dosen alasannya tidak bisa. Maka mahasiswa sekalian tolong serius mengikuti ini, dipahami, jangan sampai ada yang ketinggalan. Saya sudah menyarankan dari awal kepada mahasiswa sekalian, kalaulah merasa di wilayahnya itu sinyalnya kurang baik, maka saya sarankan untuk adalah memberikan yang sinyalnya baik dulu selama pelaksanaan PPG. Tolong seperti itu, karena dalam beberapa proses, misalnya UKIN kemarin di tahap 1 banyak sekali itu yang tidak ini, perangkat juga demikian, banyak yang tidak mengupload dengan beberapa dosen, alasannya tidak bisa. Nah, itu kan sudah kita bilang, tolonglah untuk khusus ini tolong lebih diskusi, karena memang ini juga untuk Bapak Ibu semua seperti itu. Nah, selanjutnya di hari ke berapa tadi ya, 1 sampai 4 itu adalah memberikan masukan terkait RPP-nya. Nanti setelah guru pamong dan dosen lihat
RPP-nya ini nih, koreksi dulu, kasih masukan saat 4 hari itu. Tolong perbaiki Bapak Ibu bagian ini. Jadi saya harus sampaikan nanti Bu Isti akan ngasih tahu orang kelas-kelasnya itu jumlahnya kalau kelas itu harus madrasah 20. Nah, nanti jadi mahasiswa sekalian juga harus memahami bahwa dosen juga itu sama beratnya dengan Bapak Ibu dosennya. Jadi artinya harus ini ya, silakan madunya disiapkan terbebani sama. Kemudian Bapak Rustam mungkin sudah ada kopi tingkat nasional mengikuti ini dengan baik, siapkan kesehatan dan juga insya Allah semuanya bisa. Yang penting tahapan itu bisa kita. Jadi saya harus sampaikan nanti Bu Isti akan ngasih tahu kelas-kelasnya itu jumlahnya. Nah, di hari kelima itu mulai masih memberikan masukan juga. Jadi mahasiswa sekalian juga harus memahami bahwa dosen juga itu sama beratnya dengan Bapak Ibu semua. Jadi jangan sampai berpikir bahwa udah masuk terlalu terbebani sama. Kita artinya saling Bapak Guru Pamong juga memberikan masukan PTK-nya ini mengikuti ini dengan baik, siapkan kesehatan dan juga insya Allah semuanya bisa berjalan. Hari ke-6 sampai ke-8 itu bisa kita memberikan masukan secara bertahap, jangan ditumpuk. Dan hari itu harus dibereskan. Nah, tahapan ini ya di hari kelima itu mulai masih memberikan masukan juga, terus fasilitasi diskusi ya, baru diskusi tentang PTK-nya. Kan tadi 4 hari diskusi tentang RPP. Tidak lulus, maka di hari kelima udah masuk kepada tidak bisa ikut PPL, diskusi tentang PTK-nya. Nanti Bapak Guru Pamong juga memberikan masukan PTK-nya ini akhirnya lagi dan sebagainya itu juga diberikan. Nah, kemudian ini uji kompre ini 6 sampai ke 8 itu memberikan masukan semuanya terkait RPP dan ini. Nanti PPL juga nanti kita selanjutnya baru saya sampaikan sekali lagi menentukan dari karena ini kita lulusan daripada mahasiswa PPG. Kalau seandainya maksudnya semoga dapat mengikuti kegiatan apa yang saya kalau ini tidak lulus maka tidak bisa ikut PPL. Kalau sudah tidak bisa ikut PPL maka dilakukan selama ini. Tapi saya berharap bahwa sampai akhir apalagi modul perangkat pembelajaran ini ada beberapa hal yang berbeda. Ini uji kompre ini dosen nanti ya, tapi saya tidak akan jelaskan di sini karena kita fokus baru hanya sampai kepada proses pembelajaran selama ini. Nanti PPL juga nanti kita selanjutnya nanti baru PPL nanti selanjutnya lah setelah ini. Selanjutnya pembelajaran maka sebelum masuk kepada akun LMS pada kesempatan kali ada ini tidak yang mau semoga dapat dipahami apa yang saya sampaikan nanti juga walaupun mungkin mahasiswa sudah memahami terkait LMS-nya hal-hal yang kurang jelas dilakukan selama ini tapi saya berharap bahwa di modul perangkat pembelajaran ini ada beberapa hal yang berbeda yang jangan sampai nanti mahasiswa itu keliru dalam melakukan proses pembelajaran selama pelaksanaan itu berlangsung, selama perangkat pembelajaran berlangsung ya. Agak jaring sedikit Pak. Selanjutnya sebelum masuk kepada akun LMS ada tidak yang mau ditanyakan dari perwakilan kelas dulu? Assalamualaikum di Zoom Pak Syukur Amin mungkin dan semuanya silakan bertanya hal-hal yang kurang jelas terkait dengan ini. Perwakilan dari kelas yang lainnya kan mengikuti itu. Yang selanjutnya mengikuti ini. Pak Hafiz ya, Pak Hafiz Ansori silakan Pak. Ada yang saya tanyakan mengenai video pembelajaran, pembelajaran dan video praktik mengajar. Kedengaran ya Pak? Dari jumlah video pembelajaran dan video praktik itu, yang pertama pertanyaan saja berapa buah video pembelajaran dan video praktik itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama. Dan yang kedua, untuk video praktik kan Bapak sampaikan tadi 10 sampai 15 menit. Nah, untuk video pembelajaran itu durasinya dari kira-kira berapa menit kelompok yang maksimal atau minimalnya? Ada yang dan yang ketiga mengenai video pembelajaran video pembelajaran itu harus berkaitan dengan video praktik itu nantinya atau dari seperti apa video pembelajaran. Dan teman-teman ada menanyakan begini, apakah video pembelajaran itu harus ada video pembelajaran guru yang mengajarnya di dalam sebuah video itu? Dan yang kedua, bukan video praktik kan video pembelajaran
10 sampai 15 menit kan. Apakah harus ada gula di sana dengan apa namanya dengan tampil, dan yang ketiga grand screen atau mengenai hanya suaranya saja seperti itu. Itu ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Nah, kiranya itu saja bisa ditanyakan Pak sebelumnya. Terima kasih atas jawabannya. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang selanjutnya nih ya saya jawab dulu biar fokus. Jadi Pak siapa tadi ya lupa. Pak Abdul Hafiz. Yang pertama video itu ada berapa yang dibuat? Video itu hanya satu. Video praktiknya ya, video praktiknya itu hanya satu. Itu diambil dari RPP yang sudah selesai dilakukan, yang dianggap terbaik lah, kira-kira begitu. Dari menurut dosen daripada Lokakarya itu, ya pengampu perangkat pembelajaran. Dianggap mana kira-kira yang selanjutnya nih? Saya jawab dulu. Yang terbaik biar fokus. Ambil yang misalnya RPP yang nomor 2 nih, kayaknya yang lebih memungkinkan saya untuk lakukan praktik. Yang pertama, nah itu hanya video itu saja Pak, satu video itu hanya satu video praktiknya ya, video praktiknya itu hanya satu. Jadi tidak itu diambil dari RPP yang sudah selesai, video yang semuanya yang pengampu RPP dibuat video pembelajaran. Dianggap mana kira-kira dipilih? Nah, dipilih yang terus terbaik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, misalnya dari satu video pembelajaran yang misalnya RPP yang nomor 2 nih, apakah harus tampil orangnya atau tidak saya untuk yang melakukan namanya video sumber itu hanya video itu saja Pak, bisa satu saja. Kalau itu kebutuhannya adalah satu video itu langsung, misalnya wudhu, misalnya tidak perlu praktek langsung membuat materi tentang video yang kalau Bapak semuanya merasa bahwa oh saya aja yang praktek gitu kan direkam ya, berarti terus kemudian pertanyaan selanjutnya apakah harus tampil kalau seandainya Bapak mengadopsi dari media-media yang ada, apakah harus tampil orangnya atau tidak? Kiamat diambil yang namanya video sumber sebagai sumber belajar Pak, bisa jadi maka itu kan Bapak kalau itu kebutuhannya adalah kalau materi itu memungkinkan, misalnya wudhu misalnya Bapak mau praktek langsung tampil ya tampilkan materi tentang wudhu sebagai model. Kalau Bapak merasa bahwa oh saya aja yang praktek gitu kan, sumber belajar itu ya berarti itu media sebagai sumber, artinya Bapak harus tampil. Tetapi kalau seandainya Bapak mengadopsi dari media-media yang ada, misalnya tentu nanti kan akan dijelaskan oleh dosennya film-film itu ya, maka paradigma kita dalam membuat media pembelajaran Bapak tidak perlu tampil semua. Tetapi kalau materi itu memungkinkan dan mengharuskan materi itu diberlakukan sama, medianya kan tidak seperti Bapak sebagai model di dalam dengan ketercapaian tentu mempertimbangkan ketercapaian sumber belajar itu dan memiliki dua mekanisme itu sesuai dengan materi yang Bapak. Kalau karakteristik materinya memungkinkan kita hanya karena Pak tentu nanti kan akan dijelaskan oleh dosen ya dan sebagainya guru pamong. Maka paradigma kita dalam membuat media pembelajaran itu di dalamnya semua media kalau seandainya perlu menurut Bapak ini perlu materi itu diberlakukan sama, medianya kan tidak seperti itu, tetapi disesuaikan dengan praktik pembelajaran yang mengajar dan mempertimbangkan ketercapaian tujuan pembelajaran dan bagaimana kesesuaian dengan karakteristik materi ya. Kalau karakteristik materinya memungkinkan kita hanya untuk menggunakan gambar-gambar saja ataupun dan lain sebagainya, durasinya itu nanti itu Bapak lakukan. Kalau perlu Bapak ikut sebagai tampil di dalamnya, media itu sebagai sumber belajar. Kalau seandainya perlu menurut Bapak ini perlu untuk tampil, maka tampilkanlah Bapak mensimulasikan di dalam video itu. Kalau praktik pembelajaran yang mengajar di kelas, nah itu sih sudah jelas Bapak mengajar ya, pelaksanaan mengajar. Sudah mencukupi. Jadi begitu ya Pak Hafiz ya. Kalau yang kedua harus dipatok 5 menit, tetapi tidak bisa menggambarkan durasi ya Pak. Durasinya itu nanti video kalau media sebagai sumber, video media itu sebagai sumber belajar. 3 menit itu tadi balik apa namanya video itu mampu menggambarkan seluruh isi materi ya sudah tidak masalah. Kecukupan daripada materi disesuaikan saja, tapi nanti tolong materi itu kira-kira bisa dijelaskan kepada dosen. Video pembelajaran Bapak itu sudah mencukupi tidak dijelaskan. Nah, begitu ya Pak. Seandainya Bapak bisa dipahami harus dipatok 5 menit, tetapi tidak bisa menggambarkan seluruh proses materi ya juga tidak menjadi media pembelajaran yang baik. Tambahan dari kalau seandainya dengan 3 menit pun media apa namanya video itu mampu menggambarkan seluruh isi materi ya sudah tidak masalah kan begitu. Disesuaikan saja, tapi nanti tolong dikonsultasikan kepada dosen. Nah, pahami Pak Hafiz? Ya, siap. Nah nanti mungkin ada tambahan dari Ibu Dr. Yusdiana sebagai pengampu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Budi kesempatannya. Saya kira untuk persoalan video pembelajaran
ini Pak Budi, perlu kesepakatan kemarin. Saya terus terang agak gimana ya, bingung saya ketika saya mengarahkan mahasiswa yang saya dapat seperti ini adalah video pembelajaran seperti pengalaman angkatan pertama kemarin. Saya terus terang video agak gimana ya, bingung saya ketika saya mengarahkan mahasiswa yang saya dapat seperti ini adalah misalnya video pembelajaran yang kita pahami kemarin. Kemudian kalau video praktek mengajar itu adalah video ketika dia praktek mengajar, pada saat itu kita sepakati dia, waktu itu saja kita sepakati. Adalah video yang dia pakai seperti yang Pak Budi jelaskan. Tadi, kalau dia mengajar fikih misalnya tentang berwudu, dia setelkanlah video cara orang berwudu gitu ya. Itu pun yang kita pahami kemarin. Kemudian kalau video praktek mengajar, itu adalah video ketika dia praktek mengajar. Pada saat itu kita sepakati dia, waktu itu saja kita sepakati dia luring, ada siswanya, walaupun ada beberapa yang tidak ada siswanya, itu 30 menit durasinya. Tapi pada saat saya sudah penugasan itu kepada mahasiswa, ada perubahan di jalan. Nah, penjelasannya berubah menjadi video pembelajaran itu adalah yang sudah diedit dari 30 menit menjadi 15 menit, kemudian video praktek mengajarnya yang 30 menit. Akhirnya kocar-kacir mahasiswanya. Saya pun, loh kok menjadi pada berubah semua? Bu, katanya seperti ini. Dari mana, saya bilang. Terus saya konfirmasi lagi kepada Bu Ana waktu itu, kalau seperti saya diskusi dengan Pak Rustam, ingat saya dengan Bu Ana, dengan Pak Rustam, Pak Mansur, saya satu persepsi gitu seperti yang Pak Budi sarankan tadi. Tapi ada perubahan seperti itu. Nah, itu pengalaman kemarin. Saya kira harus disamakan persepsinya antara mahasiswa dengan dosen, bahkan mungkin guru pamong juga harus tahu gitu. Yang dimaksud 2 poin itu, video pembelajaran dan video praktek mengajar, itu adalah 2 hal yang berbeda gitu kan. Nah, itu satu saya kira. Nah, kemudian kedua, yang pesan apa ya, reminder dari Bu Kaprodi itu yang pagi-pagi dikirim ke kita itu, bahwasanya tadi seperti yang Pak Budi juga sampaikan, sedapatnya pada saat lokakarya, pada saat perangkat, kita mengarahkan mahasiswa itu perangkatnya adalah ke arah perangkat yang akan dipakai sampai PPL sampai kepada UKIN. Nah, itu sudah kita lakukan sebetulnya, dan itu sudah dilakukan, tapi saya tidak tahu kenapa, karena kita yang perangkat kan tidak ikut dalam PPL. Jadi pada saat PPL kan kita nggak tahu perkembangan berikutnya gitu. Tapi karena saya kemarin kebetulan ya, ketika perangkat itu mahasiswa itu tidak membubarkan grupnya, saya tidak dikeluarkan dari grupnya karena mereka masih minta bimbingan. Jadi memang banyak perubahan ketika PPL. Jadi saya bilang, saya hanya mengikuti kontrak belajar dan arahan dari LMS dan dari panitia, dari Kaprodi, Sekprodi, bahwasanya sedapat mungkin itu mengalir gitu. Artinya RPP itu konsisten. Itulah yang akan dibawa sampai PPL sehingga betul-betul koreksiannya hanya
Cek Pak, audio mati Pak. Dia rasa tidak nyaman, dia pindah. Nah, ketika dia Audionya mati Pak. Ada perubahan-perubahan itu yang mungkin kami juga akan bingung nanti. Oleh karena itu mungkin dari awal ini kami diberi kepastian bahwa perangkat itu nanti atau RPP itu akan kami terus pakai sampai PTK sampai selesai. Yang pertama Budi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pemilihan materi atau misalnya ada tugas-tugas, kalau saya lihat di aplikasi LMS itu ada namanya similarity check atau Pak Udi ya. Jadi mungkin itu bagaimana mekanismenya? Apakah saya dengar memang tidak boleh sama tugas antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain? Apakah ini juga gimana batasannya? Apakah kalau misalnya sumbernya sama, nanti khawatir itu akan susah membedakannya karena kita sumbernya sama. Itu maksudnya gimana? Similarity-nya tahapannya atau berapa persennya itu bagaimana? Kemudian untuk PTK juga ada pertanyaan dari kawan. Apakah memang PTK itu dari mulai awal sampai akhir itu maksudnya dari RPP yang kita buat itu harus konsisten memang itu? Bolehkah misalnya gini, contoh misalnya mahasiswa buat RPP kemudian materinya beda tapi mungkin strategi atau metodenya sama, apakah boleh seperti itu atau harus sama itu saja sampai selesai PTK-nya? Mungkin sementara itu Pak Budi pertanyaan dari saya. Oke. Baik, terima kasih Pak Iwan. Yang ditanyakan apakah plagiasi checker di dalam LMS ya. Nah, itu memang nanti ada mekanisme memang kalau tingkat plagiasinya itu tinggi, itu memang dia tertolak nanti Pak. Nah, mungkin ada batas toleransi, tapi memang sistemnya nanti yang sudah dibuat itu dia memang tertolak. Nah, terus bagaimana membuat media RPP apakah boleh semua RPP itu medianya strategi atau metodenya sama? Nah, itu kan nanti disesuaikan dengan materinya. Disesuaikan dengan materinya tentunya berkonsultasi dengan guru pamong dan juga dengan dosen Bapak. Bisa jadi di dalam satu RPP itu sama semua strategi pembelajarannya, walaupun strategi ini cocok digunakan kebetulan di materi itu, bisa jadi. Tapi bisa jadi juga tidak. Tapi jangan dikatakan bahwa itu sama gitu, harus bisa. Karena kita kan nanti dibekali oleh dosen dan guru-guru untuk bagaimana membuat materi ajar ataupun menentukan perangkat pembelajaran yang kita susun. Itu Pak Iwan. Terus apalagi tadi Pak Iwan ya? Dulu, mungkin itu Pak Budi. Bapak Ibu, berarti 2 kali kerja. RPP buat lain, nanti kalau untuk PTK RPP-nya lain lagi misalnya, ya silahkan, itu tidak masalah. Cuman tadi saya menyarankan biar lebih pelaksanaan pembelajarannya, karena itu akan sangat memakan waktu dan melelahkan, kalau bisa identifikasi dulu Mati Pak. Cek.
Audionya Oh, putus. Halo. suaranya nggak ada nih Pak. Streaming YouTube juga mati, Pak. Streaming YouTube tuh, teman-teman katanya mati. Suka putus-putus. Oh Streaming. iya, putus ya. Nggak kedengaran Pak Budiano. Suaranya nggak keluar. Streaming Tes, Pak YouTube Khalid. juga mati. Masuk kah? Assalamualaikum. Ya. Nah, jadi sebentar Pak, kalau yang soal channel nanti kita coba buatkan lagi, nanti kita minta untuk ditayangkan lagi. Sebentar kita lagi proses, nah kita lanjut saja dulu ya Pak ya. Kedengaran Pak suara saya? Kedengaran. Oke, kedengaran. Sudah. Nah, jadi itu Pak Iwan. Jadi kalau seandainya Pak Iwan mau buat dua-duanya, di tiga RPP itu beda, di PTK beda, silahkan, tidak apa-apa. Tapi itu sangat capek. Tapi tidak masalah kalau Bapak Iwan merasa bahwa tidak masalah seperti itu. Bebas saja. Ada lagi yang tidak terjawab oleh saya Pak? Ya tadi maksudnya kalau Tanya, misalnya Pak. disepakati dari awal boleh. Maksudnya dari awal sampai akhir itu maksud kepinginan kami sih tetap sama Bu. Maksudnya tidak beda-beda gitu. Ketika waktu dari awal kita buat RPP sampai kita PPL sampai kita PTK, RPP-nya juga tetap sama itu. Itu keinginan kami sih itu. Maksudnya jangan sampai nanti di perjalanan ada perubahan-perubahan yang akhirnya kami juga harus dari awal lagi ya gitu. Ya, terima kasih. Oh iya, insya Allah. Maka hari ini kita sudah menekankan kepada kalau para dosen dan juga guru pamung, insya Allah persepsinya sudah sama. Kalaulah memang itu dari awal loka karya itu sama sampai akhir nanti itu sama. Tapi sudah seperti itu. Insya Allah nanti kita tinggal komunikasikan saja kalau ada miskomunikasi yang terjadi nanti kan bersama dosennya dan juga kepada admin di dalam kelasnya masing-masing ya Pak Iwan ya. Arahnya memang seperti itu. Kita berharap bahwa dari mulai perangkat pembelajaran hingga akhir itu arahnya sama. Silakan ada lagi perwakilan kelas. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abdul Rosid. Kok tak kedengaran ya? Agak nyaring Pak. Masih koneksi. Udah sip. Ya, silakan Pak. Izin tanya Pak. Udah masuk. Oke, silakan, mungkin tadi ada Pak Marsis sepertinya tunjuk tangan. Silakan Pak Marsis, gimana Pak? Tanya Pak. Sebentar ya, karena ini tadi mungkin Pak Marsis dulu. Siapa? Udah Yong. Nggak ada suaranya kah Pak Budiano? Ya silakan Pak Syukur. Sebentar ya. Audio masuk kah Pak? Masuk kok. Masuk. Oke.
mahasiswa. Ya, ya Bu. Bu silakan Bu. Bu Irin.